Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Salam semangat, salam sehat. Semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas belajar. Baik, pagi ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Simak bacaan doa sebelum belajar berikut ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, doa sebelum belajar ini merupakan pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Baik, setelah berdoa kita akan lanjut pada pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran yang pertama ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menganalisa gambar dan membuat kesimpulan berdasarkan gambar. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangbiakan hewan yang tampak pada gambar. Yang ketiga, mengidentifikasi persebaran hewan di negara ASEAN yang mempengaruhi pada kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN. Baik, sekarang lanjut ke proses pengamatan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar ikan dan juga ada gambar burung. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita akan memperoleh hasil pengamatan yang berupa teks laporan. Di sini akan Bu Ika sajikan dalam bentuk teks laporan, di mana isi dari teks laporan itu yang pertama adalah informasi umum. Ya, ini adalah contoh informasi umum seperti ini ya. Ikan dan burung merupakan hewan yang berkembang biak secara generatif atau kawin. Ikan dan burung melakukan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut pembuahan. Nah, itu isi dari informasi umum. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua itu biasanya berisi kumpulan fakta atau kumpulan hal-hal yang terjadi ketika kita mengamati. Ikan dan burung merupakan hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata dapat terjadi secara ovipar, bertelur, vivipar, beranak, dan ovovivipar, beranak sekaligus bertelur. Bertelur sekaligus beranak begitu. Kemudian kumpulan fakta yang kedua disajikan dalam paragraf yang kedua. Ikan mengalami pembuahan eksternal, sedangkan burung mengalami pembuahan internal. Pembuahan eksternal artinya peleburan sel kelamin jantan dan betina terjadi di luar tubuh betina. Pembuahan internal artinya peleburan sel kelamin jantan betina terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian setelah ada fakta-fakta, kemudian yang paragraf akhir isinya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, ikan dan burung merupakan hewan yang berkembang biak secara generatif, yaitu melalui ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ikan mengalami pembuahan eksternal, sedangkan burung mengalami pembuahan internal. Nah, itu kesimpulannya dari hasil pengamatan kita tadi setelah mengamati gambar burung dan ikan. Kemudian, perkembangbiakan generatif pada hewan ini salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Betul ya, perkembangbiakan merupakan proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya. Untuk apa? Untuk melestarikan spesiesnya atau melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Begitu. Perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan. Melalui proses perkawinan,
sel kelamin jantan ketemu dengan sel kelamin betina melalui proses perkawinan, itu yang dinamakan perkembangbiakan secara generatif ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan ini terbagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar sudah dijelaskan tadi dalam paragraf. Vivipar apa, ovovivipar apa, berikut adalah contoh gambar-gambarnya. Nah ini, kucing ini termasuk hewan vivipar, artinya beranak dengan ciri memiliki daun telinga ya. Kemudian ovipar itu bertelur, contohnya adalah burung, di mana hewan yang tidak memiliki daun telinga kebanyakan. Kalau ovovivipar itu bertelur sekaligus beranak, itu terjadi pada hewan reptil, kadal, ular, itu paus atau hiu ya, itu gambarnya. Baik, persebaran hewan di Asia, di kawasan ASEAN ini berpengaruh sekali terhadap kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ini adalah hewan-hewan yang berada di negara-negara ASEAN. Di Myanmar ada harimau Indochina, di Kamboja ada lembu hutan, Laos ada gajah, Indonesia ada komodo elang Jawa. Elang Jawa itu Garuda kalau nggak salah. Iya. Kemudian ini kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Yang pertama di Indonesia, negara kegiatan ekonomi di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Kalau Malaysia itu di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan. Kalau di Singapura, bidang perdagangan, pariwisata, dan industri. Di Singapura tidak ada pertanian ya, karena tidak ada lahan. Karena sempit sekali ya negara Singapura. Kemudian kalau di Filipina bagaimana kegiatan ekonominya? Ada di bidang pertanian. Filipina itu pertanian. Kemudian Thailand juga kegiatan ekonominya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Kalau di Vietnam di bidang pertanian, kebanyakan pertanian ya. Makanya ada negara lumbung padi yaitu Thailand ya, penghasil padi se-ASEAN. Kemudian kalau di negara Laos, bagaimana kegiatan masyarakat di sana? Mereka peternakan, berternak ya, berternak sapi lebih dari 100 ekor. Kalau di Myanmar itu juga pertanian. Kebanyakan negara pertanian ya. Iya. Kemudian kalau di hampir sama dengan di Indonesia. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Negara agraris. Iya, Kamboja. Kalau di Kamboja kegiatan masyarakatnya di bidang pertanian. Kalau di Brunei itu di bidang pertambangan, makanya kaya ya, karena pertambangan itu lebih menjanjikan penghasilannya. Yang agak beda hanya di Singapura, negara industri, dan di Brunei pertambangan. Itu kalau yang lain hampir sama. Sekian paparan materi pembelajaran yang pertama di tema kedua ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa untuk bahagia. Sekian, Bu Ika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imun tubuh, dan sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya.